lagi dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sulawesi. Saya Siti Nur Hofifah, saya Esa Mujadi, dan saya Anissa Nugrahwati. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi landasan perkembangan kurikulum. Pembahasan yang pertama, kita akan mulai dengan pengertian dari kurikulum. Nah, kurikulum itu apa sih? Nah, kurikulum secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya itu pelari. Istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari. Pengertian kurikulum yang lebih luas lagi yaitu semua kegiatan dan pengalaman belajar serta kegiatan sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti yaitu landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Filsafat merupakan perekat nilai-nilai dalam membimbing siswa ke arah capaian tujuan pendidikan. Karena landasan filosofis pendidikan di Indonesia adalah Pancasila, maka nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus diajarkan kepada peserta didik. Terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia, yaitu selanjutnya itu ada filsafat pragmatisme. Implikasi kurikulum pragmatisme itu dibangun oleh John Dewey terhadap pembelajaran, yaitu untuk merubah kondisi masyarakat supaya lebih baik atau progresif. Sekolah yang berorientasi pada lingkungan masyarakat juga menekankan pada pengalaman siswa dan juga pada minat siswa untuk mempersiapkan masa depan siswa. Kemudian ada filsafat eksistensialisme. Menurut eksistensialis bahwa kurikulum itu meliputi pengetahuan dan materi pelajaran yang sudah disediakan dengan jelas. Pelajaran dilakukan dengan dialog atau tindakan untuk melakukan pilihan. Pilihan yang diajarkan guru kepada siswa itu mengandung unsur-unsur estetika, filsafat, sastra, drama, film, dan seterusnya. Yang penting bagi mereka itu, siswa diberi kebebasan untuk menentukan menurut pilihan mereka sendiri. Kurikulum menekankan pada aktivitas, eksperimen, metode, media, ilustrasi yang mampu membangkitkan esensi emosi, perasaan, dan pandangan. Kemudian, selanjutnya ada landasan psikologis. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang keempat, filsafat eksistensialisme. Menurut kaum eksistensialis, bahwa kurikulum meliputi pengetahuan dan materi pelajaran sudah disediakan dengan jelas untuk setiap siswa. Pembelajaran dilakukan dengan dialog dan tindakan untuk melakukan pilihan. Pelajaran yang diajarkan guru kepada siswa mengandung unsur-unsur estetika, filsafat, sastra, drama, film, seni, dan seterusnya yang penting bagi kebutuhan mereka. Siswa diberi kebebasan menentukan menurut pilihan mereka sendiri. Kurikulum menekankan pada aktivitas eksperimen, metode, media, dan ilustrasi yang penting mampu membangkitkan esensi emosi, perasaan, dan pandangan. Selanjutnya B. Landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia.
Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan dan bagaimana perilaku peserta didik harus dikembangkan. Minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama psikologi perkembangan dan yang kedua psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan dalam menentukan kurikulum yang diberikan kepada peserta didik, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya, serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Lebih lanjut, dapat dikemukakan landasan psikologis memberikan sumbangan terhadap komponen isi pendidik, proses pendidikan, dan evaluasi pendidikan. C. Landasan sosial budaya. Landasan sosial dan budaya dalam perkembangan kurikulum adalah dasar yang digunakan untuk merancang sistem pendidikan agar sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat tempat pendidikan itu dilaksanakan. Kurikulum yang dikembangkan dengan landasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk individu yang mampu hidup harmonis, berkontribusi dalam masyarakat, dan melestarikan budaya lokal. Ya, selanjutnya ada landasan IPTEK. Dalam landasan IPTEK, kurikulum tidak hanya berperan sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai jembatan untuk menghubungkan peserta didik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat. Landasan IPTEK secara spesifik juga menekankan bahwa kurikulum harus mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Ini berarti isi kurikulum tidak boleh monoton, tetapi harus diperbarui secara berkala untuk mencakup penemuan ilmiah terbaru dan aplikasi teknologi mutakhir. Sebagai contoh, topik seperti energi terbarukan, bioteknologi, dan kecerdasan buatan menjadi bagian penting yang harus diajarkan. Teknologi juga menjadi alat bantu pembelajaran, seperti menggunakan laboratorium atau perangkat lunak analisis data, sekaligus menjadi materi ajar itu sendiri. Misalnya dengan mengajarkan dasar-dasar pemrograman sejak usia dini. Berikutnya ada kesimpulan. Landasan perkembangan kurikulum adalah suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum agar dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada landasan filosofi, memegang peran penting dalam proses perkembangan kurikulum. Ada 4 fungsi filsafat dalam proses perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua ada filsafat dapat menentukan isi atau materi pembelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada filsafat dapat menentukan strategi atau capaian tujuan, dan filsafat dapat menentukan bagaimana tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon